Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Al-ayah. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamah. Wa qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyati sa'fil jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin khususan mu'allif hadzal kitab At-Tibyan fi Tafsir Ayatil Ahkam Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim mu'allif kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam Syekh Ali As-Sabuni mu'allif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyatihim wa furahim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung mawon bapak-bapak saudara-saudara rahimakumullah, kita masuk Al-Muhadarah At-Tasi'ah Ahkamut Tolak, piro-piro hukumi tolak. Qala Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ya ayuhan nabiyyu, nabi, idza talaqtum, tatkalane nalak sapa sira kabeh, an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Menarik, ayat ini nabi, yang dipanggil pertama itu nabi. Wahai, malah di sini ada kalimat ayyuha, bukan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, tapi menggunakan ayyuha. Ayyuha itu bahasa Arabnya menunjukkan kedekatan. Panggil ini, Nabi, monggo kau kalau ya ayyuhan nabi, yang disebut nabi. Tapi habis itu ayatnya, jika kalian. Ini menariknya, yang dipanggil satu orang, tapi setelahnya jika kalian. Beberapa ahli tafsir memberikan pedoman, memberikan
penafsiran bahwasanya pertama, jika yang disebut itu presiden, kepalanya, maka jika berkaitan dengan hukum, anak buahnya juga ikut. Misalnya di sini ngomong ke Ustadz Zen, pimpinan di sini, Nul, yo masjid iki yo openono. Itu bukan berarti cuma dia saja perintahnya, apalagi itu disampaikan di khalayak ramai. Misalnya ada kiai datang ke sini, yo iki Ustadz Zen iki ya bagian ngurus-ngurus ini. Itu bukan berarti cuma dia, semuanya ikut. Sama dengan beberapa kepala desa, misalnya ada bupati datang sini, yo Pak Lurah iki bagian sing ngurusi. Apakah itu cuma lurah? Ya enggak. Ya ayuhan nabi. Dua, kenapa disebut nabi? Kenapa tidak menggunakan wahai orang Islam? Itu menunjukkan sifat apa bahasa Allah mengagungkan nabi. Kedekatan bahasanya, kedekatan Allah dengan nabi. Perhatikan. Jadi mohon maaf misalnya kalau kita khususon ila hadratin Nabil Mustafa wa jami'il muslimin wal muslimat, itu kan semua menyeluruh. Tapi begitu ada tambahan khususon Bapak Haji A, maka walaupun muslimin itu udah ikut, abaina wa ummahatina ngikut, tapi begitu disebut nama itu menunjukkan pengagungan, pemuliaan tertentu. Ini juga sama. Ini status hukumnya menyeluruh, tetapi menunjukkan bahwasanya Allah menyayangi dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu iza tolaktum, jika kalian iza tolaktum tatkala ninalak sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon, fatalliqu mongko nalak sapa sira kabeh hunna ing nisa li'iddatihinna krana iddahe, maring iddahe nisa. Wa ahsulan ngitung sapa sira kabeh al iddata ing iddah, wattaqu lan takwa sapa sira kabeh, wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah rabbakum, rupane pangeran sira kabeh. Wahai Nabi, jika kalian menalak istri-istri kalian, maka talaklah dengan iddahnya dan hitung iddahnya. Takutlah kalian kepada Allah Tuhan kalian semua. Ini nanti di belakang, tapi sekilas mawon, artinya orang mentalak itu gak boleh karena emosi. Walaupun emosi itu tetap jatuh. Orang mentalak istrinya itu harus sikap, bukan karena emosi, bukan karena marah, tetapi sudah dingin. Mentalak itu harus menggunakan, ada nanti talak sunnah, talak bid'ah. Talak sunnah itu apa? Menalak istrinya ketika istri dalam keadaan suci dan belum dikumpuli. 1 bulan gak dikumpuli belas, masih suci, ditalak. Itu baru talak sunnah. Nah talak ada namanya talak bid'ah, berarti talak jelek. Apa itu? Mentalak istrinya ketika dalam keadaan haid atau habis dikumpuli terus ditalak. Itu tidak mengindahkan iddah istrinya. Jadi itu semena-mena. Bahasa kasaran Islam, ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, kalaupun kalian mau menceraikan istri kalian, kalian harus memperhitungkan iddah istri kalian. Jangan sampai karena emosi cerai, emosi talak. Itu
bid'ah namanya, talak bid'ah. Talak suci, talak yang benar apa? Dihitung. Artinya semuanya itu berdasarkan kepala dingin. Dipikir, diulang-ulang, dipikir. Islam mengajarkan semuanya harus diperhitungkan, nggak boleh ngawur. La tukhrijuhunna, jangan mengusir, mengeluarkan kalian semua. La tukhriju, orang ngetok, ojo ngetokaken sapa sira kabeh. Hunna ing nisa mimbuyutihinna, saking pira-pira omahe nisa. Jangan kalian mengeluarkan, mengusir istri kalian setelah perceraian. Tradisi Jawa, Indonesia, pulangkan saja, itu enggak sesuai dengan konsep ayat. Maka orang kalau perceraian dengan pulangkan saja ke rumah orang tua, itu dalam tanda kutip itu talak bid'ah. Pasti karena emosi. Talak yang benar apa? Berdasarkan pemikiran kepala dingin, dihitung secara matang. Setelah dicerai, istri tetap masih di dalam rumah, walaupun tidak satu kamar, tidak, tetap di dalam rumah. Pulangkan saja, itu tidak sesuai dengan konsep ayat ini. Wala yakhrujna, wala yakhrujna, lan ora metu sapa nisa illa ayyatina, illa ayyatina, kejaba yen to nekani sapa nisa bifahisyatin, kelawan perkara kang ala, mubayyinatin, dalam tafsirnya bifahisyatin kelawan perzinaan, mubayyinatin kang jelas. Kecuali istri tadi jelas-jelas melaksanakan perbuatan selingkuh. Jadi kita nggak kalau makanya disebut bifahisyah, tidak zina. Kalau zina kan berarti tuduhan zina, nanti kena hadz qadzaf. Tapi kalau dia melaksanakan perbuatan yang mengindikasikan perselingkuhan, boleh dikeluarkan, boleh diusir dari rumah. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Watilka utawi mengkono-mengkono ini tadi peraturan iku hududullah, pira-pira batese Gusti Allah. Waman lan utawi sapane wong ya ta'adda, iku ya ta'adda nglewati batas sapa man hududallah ing pira-pira batese Allah, faqad dzalama, mongko temen-temen zalim sapa wong nafsahu ing awak dhewene wong. Siapa ini? Semua adalah batasnya, tidak mengusir istrinya dan istrinya tidak keluar dari rumah, itu adalah batas yang sudah digariskan sama Allah. Artinya gak boleh dilanggar sebenarnya. Lah, apa yang terjadi di kalangan kita, di kalangan umat Islam yang sudah banyak yang mencederai ayat ini, wallahu alam, tapi itu sudah batas. Yang barang siapa yang melanggar batas ini, maka pada dasarnya dia telah mendolimi dirinya sendiri. La tadri, orang ngerti sapa nafsahu, apa nafsahu, la'allallaha, menawa Gusti Allah iku yuhdisu nganyar-nganyaraken sapa Allah ba'da zalika ing dalam sause mengkono-mengkono talak, amron ing perkara. Emosi, nafsu itu tidak tahu, barangkali Allah bisa merubah kondisi setelah terjadinya perceraian. Kenapa? Suami istri ini tidak boleh diusir dan tidak boleh keluar dari rumah, karena bisa jadi setelah perceraian muncul benih-benih cinta lagi, cinta yang awalnya karena rutinitas, karena adanya ego suami istri dan sebagainya, akhirnya terjadi perceraian.
Bisa jadi setelah itu ada sakno. Orang kalau marah itu kan pasti yang api, yang baik-baik hilang. Orang kalau cinta yang jelek-jelek hilang. Kalau benci yang baik-baik hilang. Maka ketika terjadi marah yang bermula dari kebencian, kebaikan istri ini hilang semua di hadapan suami. Tapi kalau dia masih satu rumah, berarti kan istri masih melayani, minimal makan, masak, masih melayani, kecuali masalah di dalam hubungan suami istri, tapi kan masih masak dan sebagainya, masih kelihatan. Dalam proses 3 bulan kurang lebih bisa jadi ada perubahan. Bukan istrinya insya Allah nggak berubah, yang sang suami bisa jadi oh iya sehingga akan ada perubahan. Setelah 3 bulan kok ternyata tidak berubah, ya emang benar-benar sudah tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diotak-atik lagi. Fa iza balagna mongko tatkala sampai sapa nisa ajalahunna ing mongsone nisa, fa amsiku mongko nyekelono sapa sira kabeh hunna ing nisa bi ma'rufin kelawan baik, au fariku utawa megato sapa sira kabeh hunna ing nisa bi ma'rufin kelawan apik. Setelah habis masa iddahnya, menjelang habis, bukan setelah habis, iddah kurang 3 hari, maka kamu mempunyai 2 pilihan, mau dirujuk atau diceraikan, dan semuanya harus dengan baik. Rujuk kembali lagi dengan baik, dengan niatan baik, kalaupun pisah juga dengan niatan baik. Kalau di ayat kemarin dibahas di antara ma'ruf setelah perceraian adalah memberikan kenang-kenangan, memberikan tanda cenderamata. Wa asyidu lan nyekseaken sapa sira kabeh zawai adlin ing wong loro kang adil mingkum saking sira kabeh. Wa aqimulan jumenengaken sapa sira kabeh asyhadata ing persaksian lillahi krana Gusti Allah. Perceraian itu kalau kita melihat ayat ini dianggap bahwasanya amr adalah ya dulu alal wujub, maka mempersaksikan terhadap 2 orang yang adil adalah wajib. Jadi cerai kalau zaman dulu misalnya ngapunten ada orang nikah siri. Ini batasannya nikah siri. Kalau nikah maupun cerai siri itu idealnya memang harus dipersaksikan. Nikah itu misalnya ada orang di sini satu kampung, ada runcang-runcung, aku wis nikah, lu saksi nih sopo? Saksinya siapa? Misalnya, boleh lo kita minta persaksian, saya nikah siri, iya saksi nih sopo? Sing malekno sopo? Gak bisa putus, makanya perlu ada wali, perlu ada saksi. Kalau ada orang di kampung kita ngomong ngaku siri, kita bisa menuntut saksinya siapa. Karena ada saksi itu gunanya apa sih? Saksi itu gunanya jika suatu saat ada orang yang mempertanyakan, saya saksinya. Nah saksi itu makanya perlu zawai adlin, orang yang adil. Orang yang adil itu apa ya? Orang yang baik-baik sajalah. Kalau ada orang, saya nikah siri di sini, begitu kita dicek, bisa kita minta, coba orang suruh datang sini. Kalau ternyata ngapunten dicek, lewongi kok ngene,
bisa kita nggak percaya. Tapi kalau sampai ada yang, ini pernah kejadian di sebuah perumahan, orang-orang sekitar menuntut bukti nikah padahal ini nikah siri, ya susah juga. Maka kalau nikah siri bisa kita orang sekitar, saksimu sopo, waline sopo. Nah itu penting. Begitu juga dengan perceraian. Perceraian pun perlu dipersaksikan dua orang. Zalikum utawi mengkono sira kabeh iku yu'azu den tuturi sapa zalikum bihi kelawan bihi kelawan man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa man lan utawi sapane wong iku yattaqi takwa sapa wong Allah ing Gusti Allah yaj'al mongko ndadekaken sapa Gusti Allah lahu maring man makhrajan ing jalan keluar. Ini semua perceraian dan semuanya itu diberikan mauizah. Mauizah itu dituturi dengan baik. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan takwa itu menjaga, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti sikap aktif. Barang siapa yang berusaha menjaga keluarganya, maka Allah akan memberikan solusi. Ini kemarin saya sempat baca, kenapa di ayat ini ditambahi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rumah tangga itu penuh dengan problematika. Rumah tangga itu penuh problematika dan paling banyak adalah problematika finansial. Problematika rumah tangga paling sering terjadi itu masalah duit. Masalah duit. Ini kenapa? Ada lagi wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Wayarzuqu lan maringi rezeki sapa Gusti Allahu ing man min haitsu la yahtasib saking ndindine dalan la yahtasib kang ora nyono sapa wong. Orang dalam rumah tangga itu selalu akan banyak problematika. Problematikanya orang rumah tangga sama bujang itu beda 1000 kali, 10 kali lipat. Orang bujang gak akeh sing dipikir, gak punya uang, cukup bisa beli Indomie sedina cukup. Tapi kalau sudah rumah tangga, duit misalnya sekarang beli Indomie punya duit 5.000 seharian nih loh, nutut. Tapi kalau rumah tangga nggak cukup. Belum masalah istri. Kalau kita nggak duit cuma segitu-segitunya, sampean bayangno, gak cukup wah duit iki setu kok bla 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 wis gak karu-karuan wis. Habis itu anak. Maka problematika orang berumah tangga itu bertumpuk-tumpuk. Tapi jika orang tetap berpegangan terhadap Allah, takwa kepada Allah, yakin Allah akan memberikan solusi. Itu janji Allah. Pasti problematika masalah rumah tangga pasti. Oleh karenanya orang yang bekerja, orang yang berumah tangga itu ganjarannya koyok jihad. Jadi orang-orang kadang-kadang sing dimaknai jihad itu ya hubungan itu, hubungan suami istri jihad. Padahal enggak, dalam kehidupan kita sehari-hari itu jihad. Berat Pak. Bukan hanya orang lagi, yang di rumah juga berat. Ngatur ekonomi, ngatur anak, berseni, berat. Tanpa gaji. Jangan dibayangkan istri yang di rumah nggak kerja itu tenang, nggak tenang. Ya dia nggak punya penghasilan. Kalau tiba-tiba suaminya bosen langsung menceraikan, dia nggak punya apa-apa.
Dia nggak punya karir. Karirnya apa? Cuma nyapu-nyapu sama ngurusi anak. Wanita yang tidak bekerja, yang tidak punya penghasilan itu paling takut menghadapi masalah perceraian. Karena apa? Dia nggak punya karir, dia nggak punya apa-apa. Lah paling simpel apa? Mayatakillah, ya ja'allahu makhraja. Allah akan memberikan solusi. Takwalah kepada Allah. Pasti semua orang ketakutan. Sing wedok wedi, sing lanang ya wedi, padha wae. Tidak ada yang aman-aman saja. Tapi ya ja'allahu ya makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari hal yang tidak dia sangka-sangka. Problematika rumah tangga yang paling besar adalah finansial. Jangan dipikir orang yang punya mobil 2, orang yang punya mobil 3, mau omai makrong-makrong pinggir rembong, tandurani lombok terong terus nggak pernah kena masalah keuangan. Sama Pak, kena. Cuma kita nggak ngerti, bingung. Bedanya kalau kita mungkin kelas keluarga saya misalnya dengan uang belanja 50.000 itu cukup. Kalau orang yang punya mobil Mercy atau Alphard 5 juta itu nggak cukup. Sama, problematikanya sama. Cuma beda nominal. Wa may yatawakkal. Wa manal utane sapane wong iku ya tawakal pasrah sapa man Allah ing atase Gusti Allah. Ini tentang rumah tangga, betapa beratnya. Ittaqillah, sudah takwa, sudah menjalani pekerjaan, berharap akan mendapatkan solusi, berharap mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Loh kok gak teko-teko? Usaha sudah, bekerja sudah, tuntutan besar. Anak mau masuk sekolah, anak mau ujian, tuntutan sedemikian besar. Maka apa? Ya tawakal ala Allah, ya pasrah nang Gusti Allah. Gusti pun kula pun notok pun kula pasrah kalian jenengan. Jika kita tawakal kepada Allah, fa huwa mangko utawi Gusti Allah iku hasbuhu kang nyukupi man. Tawakal kepada Allah, yakin, pasrah. Gusti, lagi-lagi tawakal itu setelah apa? Wa mayatakillah. Setelah usaha. Tawakal itu bukan tawakal dulu terus tawakal, bukan. Wa mayatakillah, sudah takwa alias melaksanakan perintah Allah, yo kerja, yo ngopeni bojo, yo ngejak guyon anak, wis takwanya sudah. Berharap solusi, belum dapat solusi, bukan tidak ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, berharap mendapatkan rizki di luar rutin karena penghasilannya misalnya 5 juta cukup buat bulanan normal, tiba-tiba ada pengeluaran di luar itu gak cukup, maka mengharapkan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, mendapatkan rizki yang dia di luar gaji, di luar kebiasaan. Ketika itu sudah mentok, wa may yatawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kecukupan. Ya kalau kita berkaca sama orang-orang tua kita dulu, mbah-mbah dulu, ya penghasilannya ya gitu-gitu aja. Tapi banyak yang sukses. Saya dapat cerita ibunya teman saya itu punya anak 11 atau berapa. Janda ketika anaknya yang terakhir itu masih bayi, menjanda 11 anak, anak terakhirnya masih bayi dia menjanda. Dan sekarang anak-anaknya semuanya sukses semua, rata-rata sampai doktor.
Itu kan ya di luar nalar. Mungkin kalau sekarang ngelihatnya kok iso ya, kok itu cuman rasanya enak, tapi yakin ketika ngalamine berat minta ampun, berat. Sama mungkin sekarang kita abot ngopeni anak, ada yang kuliah, ada yang mondok, mau habis anus babak belur. Mungkin nanti ketika semua sudah beres, iya. Karena apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha satamani Gusti Allah iku balighu amrihi wong kang nyampekno perkorone man utawa perkorone Gusti Allah. Qad ja'ala teman-teman dadekaken sapa Allah Gusti Allah likulli syai'in maring saben-saben suci qadron ing takdir ing takeran. Allah telah menjadikan sesuatu itu takdirnya masing-masing. Pertanyaan takdir ini panjang. Mau tanya, monggo diskusi. Karena kemarin ada yang bertanya, bagaimana kita ini sudah ditakdirkan, udah ada takeran nih. Lalu terus kenapa harus usaha keras? Kon sudah takdir ya udah kerja semampunya. Enggak begitu juga. Takdir itu versinya Profesor Quraish Shihab kurang lebih sama dengan kita diberikan mobil Ferrari, mesinnya sekian, torsi kecepatannya sekian, torsinya sekian, wanter. Tapi kalau kita tidak naiki, kita tidak kasih bensin, gak diinjek gas, mobil Ferrari yo gak melaku, Cak. Ada orang ditakdirkan jadi truk. Truk itu ya berat, jalannya gak bisa banter, tapi memberikan manfaat kepada banyak orang. Ada orang yang ditakdirkan seperti bis, bawa banyak orang, namanya bawa banyak orang ya gak boleh bermanuver, mentang-mentang punya mesin Mercy besar terus bisa berkelok-kelok ya jegur jurang ya. Maka orang yang membawa anak buah, membawa umat boleh kenceng ketika di jalan tol. Tapi ketika jalannya berkelok-kelok ya nggak boleh bermanuver. Sama pemimpin juga, ketika kondisi normal bianterno gak apa-apa. Tapi ketika menghadapi berbagai macam masalah jangan banyak bermanuver. Manusia itu sudah ditakdirkan takerane wis. Misalnya saya takerane wis ngene iki, ngotot kaya apa? Namanya manusia kan pasti pingin sugih to. Pingin kaya. Semua orang pasti pingin mobilnya sekelas Alphard, Xpeng, Denza yang bagus-bagus. Semua orang pasti pingin mewah, mobil rumahnya mewah tingkat 3. Semua orang punya keinginan. Tapi kalau takerane yo omahe yo ngono iku, mobile utawa iso itu ke sepeda motor ngotot kaya apa gak nyampe. Yang ada malah hancur. Sama dengan orang punya mobil Kijang 97, takerannya Kijang 97 tua itu ya kecepatannya 80, 100, sesekali 100 sampai bayan terno 140 jebol. Gak bisa kita mengikuti ke takdirnya orang lain. Takdir kita ya seperti ini, kita jalankan, kita nikmati, maka Allah akan memberikan kemudahan. Pun mufradatnya nanti aja, bahasannya lumayan menarik. Termasuk wala yakhruj, ini sudah sering kali ditanyakan, insya Allah nanti dibahas di hukum yang keempat atau kelima. Orang yang sudah janda itu beberapa kali dipertanyakan, sudah janda baik mati
ataupun cerai boleh nggak keluar rumah. Itu sudah beberapa kali dipertanyakan. Insya Allah nanti dibahas, berarti kurang lebih 3 minggu dari sekarang, kurang lebih. Pun monggo barangkali ada pertanyaan. Mau tanya, yang saya temui kemarin, ini ada pasangan suami istri yang masih muda, pernikahannya kurang lebih dari 3 tahun. Hanya percaya di situ, cedok atau Meksiko sendiri, sehingga kesepakatan dari kedua belah pihak ini untuk bisa dan didukung sama keluarga masing-masing atas dukungan tersebut, sehingga pasangan suami istri bisa. Terus yang dari pihak keluarga istri yang perempuan ini malah mendukung anaknya untuk menikah lagi. Nah, sedangkan pihak dari yang laki-laki juga seperti itu, sehingga masing-masing itu nikah. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini boleh sebelum akta cerai dari pengadilan itu turun melakukan pernikahan? Oke, terima kasih. Ini masalah hukum cerai tapi berarti sudah ada talak. Talaknya sudah jatuh. Tapi perceraian akte cerainya belum keluar. Kalau ngikuti syariat, pedoman syariat, pada dasarnya talaknya sudah jatuh. Kecuali jangan ngomong hukum Islam kompilasi ya, ini ngomong hukum Islam syariat murni. Talaknya sudah jatuh, dia sudah boleh nikah lagi dua-duanya statusnya. Kalau laki-laki lebih aman, dia nikah lagi walaupun cuma masalahnya kalau akte cerai ini belum keluar, khawatirnya ini kan masih anak muda, akan nanti terjadi si istri ini nikah sama orang lain, hamil, dia akte cerai katakanlah 3 bulan, paling cepat 3 bulan kalau nggak salah sekarang. Bahkan sudah diketok itu loh, aktenya itu bisa lebih dari sebulan. Sudah diketok hakim tanggal 12 Desember misalnya, itu aktenya bisa keluarnya Februari. Akte keputusan tertulisnya. Nah, problemnya misalnya dia cerainya tadi bulan Juni, sudah nikah lagi Juni, Juli, Agustus, September. Akhir September sudah nikah. Cepat, ternyata punya anak, langsung hamil. Keluar aktenya Februari. Nanti ketika anak ini lahir, ini tidak boleh jadi bin suami barunya. Ini jadi agak ribet. Idealnya ini nanti hubungannya nanti masalah surat menyurat, nanti anak kalau yang lahir anak perempuan biasanya akan ribet, baru akan nanti banyak persidangan sidang yang mengakui bahwasanya anak ini anak yang lahir bulan Mei itu adalah anak suami yang kedua. Itu ribet. Kalau bisa jangan diremehkan lah. Boleh secara hukum agama syariat, bukan kompilasi. Kalau yang berpedoman dengan hukum kompilasi nggak boleh, kecuali sudah diketok. Kalau yang kompilasi, tapi hukum agama sudah boleh. Setelah cerai nunggu iddahnya selesai, nikah lagi yang istri. Yang suami setelah cerai langsung kawin lagi boleh. Belum cerai aja boleh kok, apa mana? Belum cerai nikah lagi boleh kok, apalagi ya. Terus kita bahas masalah
yang istri setelah selesai ini kalau bisa ditahan, misalnya kalau benar-benar nikah lagi, kalau bisa ditahan, jangan hamil dulu untuk status anak di hukum legalitas kita. Secara hukum, kurang lebih secara hukum syariat boleh. Ngoten. Nanti Ustaz Jen bisa menjelaskan lebih karena sering urusan ngono niku. Ya, ada lain? Monggo. Masalah takdir tadi. Takdir kudu loro yang rapi ya toh. Aman. Untuk melihat takdir ya, istilahnya doa kan bisa merubah takdir. Kalau takdirnya segini kan ya biasa segitu aja ya. Nah, bagaimana cara doanya, kan ada bahasa takdir bisa dirubah dengan arahan doa. Dan yang seandainya takdirnya ya seandainya sih kita sudah mentok di sini, kita mau berdoa lagi apa masih bisa merubah. Tapi untuk pengalaman yang saya lihat dari kehidupan seseorang, sebelumnya dia sukseskan, dia bertanya pada seorang spiritual atau seorang kiai, kamu tidak akan bisa di sini, kamu harus di sini. Ya, perjalanan teman saya ini menentang dari semuanya itu. Tapi dia dari pernyataannya kok bisa berubah gitu loh. Kalau menurut takdirnya dalam pandangan seorang itu tidak bisa kamu sini di sini. Kok bisa merubah itu kalau melihat dari dengan Pak memang kalau kamu sudah di sini, ya boleh tetap nanti ini. Lalu kalau bagaimana ini lebih itu wow. Siap. Masalahnya kita tidak tahu takdir kita. Siapapun, kiai pun, dulu kita kenal cerita itu Mbah Yai Barseso, santrine itu wali. Betapa hebatnya Mbah Yai Barseso, santrine aja wali. Saya diceritai kiai-kiai dulu itu, bahasanya santri ini itu kalau jualan es itu ngawang, ya wali semua, punya keajaiban. Beliau sendiri akhirnya su'ul khotimah, nggak tahu akhir hidupnya seperti apa. Artinya siapapun tidak akan tahu akhir takdir kita. Sama, kita juga tidak tahu takdir kita. Yang kita tahu adalah memaksimalkan apa yang kita punya tanpa ngoyo. Kalau dalam kitab hikam itu yang nggak boleh itu ngoyoi. Kalau petani standarnya tahu, orang petani penghasilannya misalnya sekian, 1 hektar itu 10 ton, di otak-atik boleh, yang bisa jadi akhirnya jadi 30 ton, jadi 40 ton, bisa, bukan berarti mentok, bisa. Nah, yang nggak boleh sama, kita nggak boleh terlalu nyaman dengan cuma 10 ton, yo wis takdire sakmene. Sering orang cuma begitu, takdire sawah 1 hektar itu 10 ton, itu bukan takdir, itu hitungan kamu. Bisa jadi ternyata bisa sampai 100 ton. Tapi yang nggak boleh adalah ngoyo. Ngoyo itu apa? Kemampuan kita ini bisa jadi 100 ton dengan irigasi yang sempurna, dengan buntutnya apa? Modal. Takdir itu kita mungkin bisa ngukur lah. Cak Son punya uang 100 juta, puterane grosirane Cak Son itu putarane 100 juta, kepingin gede no modal 100 juta 10 kali lipat, yang ada bonyok Cak Son. Apakah nggak bisa
grosirane Cak Son di tempat yang kecil seperti itu menjadi putarannya 1 M per bulan? Bisa. Solusinya apa? Membesarkan toko dulu, terus membuka jaringan dulu, baru bisa besar. Menambah modal dulu, akan bisa. Takdir itu, karena apa? Kita nggak tahu takdir kita, takeran kita nggak tahu. Semuanya bisa berubah. Walaupun kadang ada orang yang seakan-akan ngerti takdir seseorang yang lain. Itu bukan, itu cuma membaca. Membaca itu menghitung. Hitungan dia belum tentu benar. Sama dengan anak yang punya yang jadi guru, Profesor Dr. Hajar misalnya, punya murid sekian banyak, punya mahasiswa sekian banyak. Dia tahu arek iki pinter, sukses insya Allah. Dia sudah bisa memprediksi, hitungan dia. Arek iki tawuruan utek yo sakmene iki. Itu takeran. Ternyata arek sing asale tawuruan ini rawajin. Bisa jadi perhitungan yang awalnya arek ini nggak sukses, bisa jadi sukses. Banyak kita temukan di dunia, di pesantren itu ya sepurane. Waktu dulu nyantri, arek iku yo gak pinter, biasa banget. Lo sekarang rektor. Sekarang itu tapi doktor ya, sudah doktor. Ini bayangan saya, kok iso yo? Tapi karena rajinnya dia bisa. Secara waktu itu kita memprediksi kaiso arek iki. Semuanya kita baru memprediksi, menghitung, dan hitungan tidak bisa akurat. Maka kembali sama dengan peristiwa prediksi hisab itu tidak bisa akurat. Yang akurat apa? Ru'yat. Kalau dalam gara-gara tadi di grup bahas masalah awal Rejab. Awal Rejab itu ya ada yang tanya, hisab berdasarkan tanggalan itu kan hisab, itu prediksi semua. Prediksi semua. Yang akurat apa? Ru'yat. Maka di Akademi Falak di NU itu semua yang ikut belajar ilmu falak harus belajar ilmu ru'yat. Hitungan kita benar, akurat atau tidak, ya harus ru'yat. Gitu, latihannya begitu. Kurang lebih prediksi kita sama lah. Kita punya anak, jenengan pasti sudah memprediksi anak sampean, arek iki ketokane bakatin nang kene. Ternyata enggak. Itu bukan takdir dia, tapi prediksi takdir dari seorang kiai atau seorang yang kita anggap faham masa depan. Dia nggak tahu. Dia takdirnya memang takdirnya sebenarnya sudah di atas. Tapi karena dia males, kelihatannya kelemprak, sehingga yang orang biasa ngelihat arek iki olah mek nang kene tok. Tapi begitu dia berubah, kelemprak dirubah, mulai rajin, mulai ngaji, mulai belajar di atas. Jadi prediksi, kita baru prediksi. Takdir tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Makanya dalam hadis, manusia itu kita itu diperintahkan sama Allah dalam itu agar kita tidak gampang merasa nyaman, karena bisa jadi suatu saat su'ul khotimah. Bisa juga rojak harus dipupuk. Jangan karena berbuat maksiat terus menerus akhirnya merasa putus asa. Tetap harus punya rasa optimis, suatu saat husnul khotimah. Doa kita tetap husnul khotimah. Lah bisa jadi karena doa kita wis jane ngono ya wis ditakdir husnul khotimah. Doa itu
ada orang yang mengatakan itu merubah takdir. Bisa jadi doa inilah, jadi takdirnya itu sudah di sana. Doa ini juga sudah ditakdirkan, kita berdoa agar kita sampai sana. Ada sebuah cerita, alam saya lupa kualitas ceritanya itu derajatnya seperti apa. Ada orang itu sakti, mau dicabut malaikat karena dia tahu dicabut nyawanya sama malaikat, karena dia tahu malaikat itu, dia lari sekencang-kencangnya menggunakan ilmu teleportasi. Di Indonesia dia lari sampai Singapura. Begitu di Singapura dia tahu ada malaikat mendekat, dia lari ke Australia. Habis Australia lari ke Amerika. Begitu di Amerika langsung tak cabut di sini. Karena takdirnya, saya itu bingung tadi itu. Ditulisnya, ditakdirkan Anda itu mau tak capas mati ajalnya itu di Amerika. Loh kok setengah jam yang lalu sampai masih di Indonesia? Ternyata memang wis takdirin no Amerika mati ini. Kita nggak tahu takdirnya. Itu hanya sekedar cerita bahwa alam otentiknya, tapi ya masuk akal, bisa jadi. Kita itu semua ditakdirkan husnul khotimah. Lah jalan untuk itu adalah menggunakan doa, takwa yang berturut-turut dan sebagainya. Yang nggak boleh itu orang merasa aman sehingga merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang nggak boleh. Bisa jadi gara-gara itu. Makanya dalam hadis itu alama yabdu di Arba'in Nawawi hadis ke-5 kalau nggak salah. Alama yabdu ketokane. Jadi banyak orang memprediksi dari alama yabdu, padahal hakikatnya takdir sebenarnya di sana. Kurang lebih ngoten. Kita rumongso jadi mobil Panther padahal Mercy. Kecepatan itu 250 km per jam, tapi karena keseringan gumbul Panther, jadi kita merasa jadi Panther. Melayune mek 90 notok, padahal kita itu kecepatannya 240. Gumbulan itu yang berpengaruh juga. Monggo. Lagi? Ini tentang babakan moral tadi. Siap. Kalau ini saya tanya tentang ibadah kepada Allah. Ada makalah yang pernah saya baca itu, jikalau engkau butuh sama Allah, butuh atau dekat dengan Allah, maka rasanya itu ibadah sak meluahmu, ibadah sak mampumu. Jadi kembalikanlah kepada manusianya. Jikalau engkau ingin dekat dengan Allah, seberapa kemampuan untuk mendekatkan diri, sedangkan bahasa semampunya, ya. Ini kadang-kadang kita itu kok beliau, ini gimana ini penempatannya yang sebenarnya antara moyo dan kemampuan tadi. Kalau mampu mungkin juga katanya aku gitu. Tadi orang itu berpikir ya nek obrol ya ngaji, nek obrol sembahyang, akhirnya di situ letaknya manusia itu gimana? Oke. Terima kasih karena aduh. Masalah bab doa ini, apa seakan-akan doa di sini kok tergantung dengan karakter seseorang apa iya atau enggak? Seandainya orang memang karakternya keras, biasanya doanya kan agak keras dan dia pekerja keras juga. Kalau orang kalau enggak, ya seperti itu tadi kan ya nyatanya ya salah. Apa berhubungan dengan karakter seseorang antara doa dan seperti tadi? Tak tahu tuh pandangan itu. Terima kasih. Tak kembalikan lagi logika contoh ini tadi, mobil. Sampean itu ternyata pada dasarnya Innova, kecepatan 140 aman. Tapi karena merasa sebagai Suzuki Carry sing 80 oleng, merasa ya wis 80 ae. Padahal sampean itu bisa 140 km per jam. Ketika sampean 140 km per jam, ya gak ngoyo buat mobil Innova. Lah nek Carry
Iya. Jadi ketika posisi kita, ngapunten kayak abayat bendino nang masjid jamaah sunnah qobliyah ba'diyah gak ngoyo. Apakah ngoyo? Ya enggak, ya nyewantai buat abayat. Tapi buat orang lain, padahal itu sebenarnya buat kita semua nggak ngoyo pada dasarnya. Buat orang lain itu dianggap ngoyo. Apakah ngoyo? Tanya abayat. Yo gak, ya nyewantai, sembahyang ya nyewantai. Qobliyah ba'diyah, misalnya kita berangkat 5 menit sebelum azan ke masjid, apakah ngoyo? Enggak. Yang ada biasanya kita lebih baik nonton YouTube di CAE durung azan. Jadi sebenarnya 5 menit 10 menit sebelum azan itu gak ngoyo. Tapi kita kalah sama nafsu, seneng nonton YouTube, buka Facebook dan sebagainya. Gak ngoyo itu. Kemampuan kita lebih dari yang kita sholat 5 waktu berjamaah. Apakah ngoyo? Enggak, pada dasarnya enggak sama sekali. Tapi buat orang lain kadang dianggap ngoyo. Ngoyo nih sholat 5 waktu, gak ngoyo. Ini cerita, dan ini insya Allah kisah nyata. Ada salah seorang supir bis, itu trayeknya sepi. Suatu saat sowan, kalau nggak salah antara Yai Dori tambah beras atau Yai Sultan tambah beras. Yai Khudori Babat. Jadi dia sowan ke Yai Khudori Babat. Sama Yai Khudori diberikan amalan sholato 5 waktu berjamaah. Logika sampean gimana? Supir bis trayek sholat 5 waktu berjamaah, masuk akal nggak? Supir trayek. Tapi karena ini perintah kiai dan dijadikan amalan, diamalno. Pas nyupir trayeknya pasti pas azan, ya izin ke jamaah, ke penumpang. Ini waktunya sholat, saya menepi dulu sholat ya. Awalnya banyak penolakan, tapi lama-kelamaan semua penumpangnya itu adalah orang yang rajin sholat jamaah. Jadi, ngenteni supir kira benang kini jamaah. Sehingga di saat supir-supir bis yang lain itu sepi, dia penuh. Karena apa? Karena pas sholat duhur pasti mandeki nang kini, sholat maghrib mandeki nang, sholat asar mandeki nang kini, nyampe nang kini pas. Karena dia rajin sholat berjamaah dan nyupire juga alus, anteng, selamat. Beda sama supir sing los ya kareken nama, sehingga akhirnya benar-benar ketoto. Ini kisah nyata. Artinya setiap amal ketaatan kita sebenarnya sama sekali gak ngoyo. Tapi kita yang ngoyo berbuat maksiat. Ya ngoyo pingin nonton itu ngoyo kudu di anak-anak no. Gak punya Pak, sekarang lah ayo fair-fairan naik. Ketika kita yang punya HP, saya nggak tanya abayat soal punya orang nggak punya HP, yang punya HP datanya habis, kewopo Pak, golek duit, golek golek wifi, kewopo, koyok kalau nggak ada internet itu gak iso urip. Sedangkan sedekah, harus gak usah 1000 bendino, tiap hari sehari, koyok wabat, padahal gak ngoyo. Artinya gak ngoyo, yang menjadi itu ngoyo adalah hawa nafsu kita. Gak ada ngoyo sama sekali. Sholat Allah menuntut kita itu
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, berdasarkan keluasannya. Tuntutan Allah sholat 5 waktu, tuntutan Allah untuk membayar zakat, tuntutan Allah untuk berpuasa, itu berdasarkan keluasan, bukan berdasarkan kemampuan. Jadi longgar, lunak sekali, nggak ngoyo sama sekali. Bertakwalah semampumu, insya Allah nggak ada ngoyonya sama sekali. Yang dikalahkan adalah hawa nafsu kita. Kembali ke doa. Doa itu ya kadang-kadang kalau di dalam hikam itu kurang lebih apa yang asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, kurang lebih gitu. Siapa yang bercahaya awalnya akan bercahaya pula akhirnya. Maka orang yang takdirnya bercahaya, maka dia akan mengikuti jalan-jalan cahaya. Sama dengan orang yang memang husnul khotimah, maka tahapannya untuk mencapai husnul khotimah itu dimudahkan sama Allah. Sama dengan orang yang ditakdirno Gusti Allah melbu swarga, maka ditakdirno salaka tariqon yaltamisu fihi ilman. Di antara nih muga-muga emang kita itu dimudahkan Allah untuk masuk surga. Tandane apa? Purun ngaji. Tandane orang yang mau ngaji itu tanda bahwasanya takdire apik. Sama dengan orang yang mau belajar, takdirnya dia sukses. Sama itu. Nah, termasuk doa. Ketika orang ngaji, mungkin awalin ndungone yo ya Allah duit Gusti lah, tapi karena lama-lama ngaji yang diminta nambah. Nggih garwa Gusti, wis mari ngono nambah maneh. Yuga Gusti nambah, mergo apa? Nambah ilmune. Bukan semata-mata karakter, tapi wawasan keilmuan. Wawasan keilmuan itu berpengaruh. Termasuk juga tanggung jawab. Selama ini ngapunten terlalu aman jadi makmum, boleh gak duwe donga. Gabung karena melok imam maere wis diimami ame Ustaz Zen ya wis. Donga dhewe lho gak pernah. Akhirnya sholat di rumah gak tau donga. Habis sholat assalamualaikum wis tancapai. Gak punya. Kalau bisa setiap orang punya doa catatan dia palno, punya doa suatu minimal sampean itu punya doa yang sesuai dengan karep keinginan. Nah, kalau doanya Ustaz Zen, doanya imam itu doa umum, keluarga sakinah, putra putri solihah, rezeki yang hal. Lu sampean ku duwe butuh dhewe. Ada yang butuh yang khusus, rada sesuai dengan target. Ada butuh-butuh sendiri. Nah, itu perlu doa sendiri. Nah, minta umum tok ya akhirnya amin doa ya amin tok. Kok ndonga ngertine amin tok. Ya perlu kalau bisa setiap orang itu walaupun nggak pernah jadi imam belajar ndonga untuk pribadi. Kurang lebih ngoten. Nanti disempurnakan sama Ustaz Zen. Saking kula akhir wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ditakdir Allah iso ngaji, paling kesehatan dan kesempatan. Ya Allah, mobil loro, maloro, pabrik loro. Saya sedikit mengomentari tentang fikih aja lah ya. Artinya yang jelas ayatnya gitu ya. Mau sekarang marak kan nikah dan sebagainya. Wis mau jelas gawe saksi sing adil, sing jelas. Nah, saya kadang-kadang tukang becak digawe saksi. Parah loh. Ya, aduh.
Terus bagaimana kita kita semuanya loh, jangan ngomong Islam, Indonesia kan negara Islam, walaupun hukumnya bukan hukum syariat yang pure 100%. Ketika kita mengakui seperti itu berarti apa? Segala sendi hukum di Indonesia ini selalu disandingkan dengan syariat. Artinya secara hukum Indonesia ini yang tidak bertentangan dengan syariat, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan beragama gitu loh. Cekak cingkrangi jarene Kartolo ngono iku. Ya wis lah yang kita ngikuti hukum di Indonesia yang ada aja lah, ngono lho. Ngene gak ngikuti Indonesia rumangsa kesyariatan, ya. Akhirnya gawe fikih ngene sakno anake. Nggih. Mesakne anake gitu loh. Wah aku bisa apa segitu kok saiki nikah. Masa sing lanang lah ya. Surat durung metu. Akhirnya nikahan. Ngurus surat nikah. Kan belum ada surat cerai. Minta tanda tangan nanggone bojone gak ngurus aku wis ditalak. Gak ono surat cerai. Sakno anake. Coba gak ono akte kan. Laki-laki penelantaran anak, kasus masalah lagi. Juga ngrepotno sampean kok gak ono gaene sidang nanggone pengadilan agama hanya untuk ngurus akte kelahirannya anak. Repot mana itu? Nah, ketika kita sudah meyakini bahwa di negara ini hukum ya usah ngikuti hukum praktis yang ada lah gitu loh. Di mana di sana itu ditentukan bahwa ya saya nanya teman-teman Kemenak loh ya. Ya iddah dianggap sudah mulai berjalan ketika keputusan itu hadir. Nah, di surat keputusan itu memang katakan keluarnya Februari memang ditulis diputuskan tanggal sekian ya kan nikahnya, tapi memang suratnya mungkin keluar 1-2 bulan kemudian, tapi itu sudah ada tulisan gitu itu mulai dihitung iddahnya. Ojo kesyariatan mustaan kok nih sidang sopan usutakan bondo sakne anake gitu loh kan. Udahlah kita ngikuti hukum yang ada adalah kalau emang ada kasus seperti itu, termasuk mau nikah lagi juga wis gak ngelang-ngeling ngikuti aja engko sakno anake gitu loh ya. Gitu loh. Ya ku mang jare nikah siri. Asu syariat kan gak ono siri pokoknya kendaki enjak sakno anak penonggo lak ngono sih. Watase nuruti karep bae lho. Nuruti karep, nuruti nafsu lho atau syariat digawe backing. Iya kan? Syariat digawe backing. Asline apa? Yes mek nguruti nafsune karepe dhewe ku mang lho, ngono lho. Nafsune digawe backing ngono lho. Lah sing tak critakno bojone loro, rezekine tambah akeh. Karena dia juga ngikuti apa hukum yang ada. Karo-karo entuk surat kabeh, diresmekno kabeh. Akhire malaikat sing ndonga loro. Ya hanya duitnya akeh anjene. Ridho karo masalahe. Lah nek salah situne nyengit situne mangkel yo tambah cures sing dadi akhire. Remek-remek. Iya kan? Masalahnya di situ loh ya. Jadi udahlah kita ngikuti yang ada gitu loh. Jadi aja sembrono, jelas ono saksi ini tadi kesimpulannya secara mana Pak? Nek gak jelas takokno nikahe nggih endi, saksine sapa? Ngono lho. Aja angger mulih aku wis duwe surat siri aku. Aku duwe surat siri ngene. Lho iya dak nikahe nggih sapa sing nikahno. Terus sapa saksine aku pengin ro. Artinya kita wajar karena bahasanya fi'il amr. Wajar kita lingkungan mempertanyakan itu wajar gitu loh. Wajar lingkungan pertanyaan gitu. Engko ana wong takon udah anggap resek. Uncur resek ya kon niku. Dianggap resek ketika ada orang menanyakan sapa saksi ini nikahe nggih endi dianggap resek. Bukan persoalan itu. Ini hanya persoalan fikih ini. Fikih. Memang saya ngomong fikih ngono lho. Terus ngomong takdir aku kelembutan, kesuwen kok nggih. Bahasane kepanjangan karena itu urusan nalar. Kalau fikih urusan pakem. Ya, ini pakem tulisan seperti itu. Kalau yang tadi takdir sebagai urusan nalar itu, bagaimana kita menalar meminit diri kita aja loh bagaimana sana. Gini urusan pakem ngono lho. Lah urusan sing pakem ae sampean ributi apa maneh urusan sing nalar, urusan tauhid. Ya, itu sekali lagi ayolah kita sudah mengikuti hukum ini tentang kompilasi hukum Islam, tahu hukum di Kemenak atau di
di pengadilan agama di negara ini, sudah kita ikuti, karena negara kita ini negara Muslim, negara Islam. Semua mengakui bahwa ini adalah negara Islam, walaupun secara hukumnya kita tidak pakai syariat murni, gitu ya. Itu semoga kehadiran kita di sini bagian daripada doa yang moga-moga merubah takdir kita menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan teriring doa muga-muga mawon sampean kula panjenengan teko mriki dadi wasilah anak-anak kita, jadikan oleh Allah anak-anak min ahli ilmi dan diparingi ilmu yang manfaat, dijaga oleh Allah keimanannya, dijaga oleh Allah perbuatannya, dihindarkan oleh Allah dari perbuatan dosa-dosa besar. Dan semoga kita tetap istiqomah menjalani rangkaian ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib, dan muga-muga takdir husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan.